Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khansa Yumna Salsabila dari Pendidikan Bahasa Mandarin. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui lebih dalam tentang Masjid Agung Demak dan Museum Masjid Agung Demak. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak. Dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Gambar hewan bulus di mihrab Imam Masjid Agung Demak. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah dan sangat berkarismatik. Atap Masjid Agung berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam yakni iman, Islam dan ihsan. 4 tiang utama dalam masjid yang disebut saka tatar atau saka guru dibuat langsung oleh Wali Songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Museum Masjid Agung Demak berdiri di samping masjid. Koleksi museum terdiri dari beduk dan kentongan wali abad ke-15, sepotong kayu dari saka tatar Sunan Kalijaga, kitab tafsir Al-Quran juz 15-30 tulisan tangan Sunan Bonang, pintu bledek karya Ki Ageng Selo, gentong masa dinasti Ming, dan di sebelah Museum Masjid Agung Demak terdapat sebuah situs kolam wudhu. Situs ini dibangun mengiringi awal berdirinya Masjid Agung Demak sebagai tempat untuk berwudhu. Kolam ini merupakan tempat berwudhu para wali songo. Hingga sekarang, situs kolam ini masih berada di tempatnya meskipun sudah tidak dipergunakan lagi. Namun demikian, situs kolam wudhu ini menjadi salah satu spot menarik lainnya yang perlu ditengok saat berkunjung ke sini. Kolam yang memiliki ukuran 10 x 25 meter ini mempunyai 3 batu dengan ukuran yang berbeda. Batu berwarna hitam yang lebih besar berdiri tegak, sementara 2 batu hitam tergeletak bersamaan dengan batu hias lainnya yang ukurannya lebih kecil. Di belakang museum terdapat makam Raden Patah atau Sultan Demak I periode 1478 sampai 1518, Raden Pationus, Sultan Demak II periode 1518 sampai 1521, Raden Trenggono, Sultan Demak III periode 1521 sampai 1546, dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Pati Unus atau Pangeran Saprenglor adalah pemimpin armada gabungan Kesultanan Banten, Cirebon, dan Demak menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1521. Sesuai dengan namanya, museum yang berada di pusat kota dan dalam kawasan Masjid Agung Demak ini menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan Masjid Agung Demak. Berkenaan dengan dipugar dan direnovasinya kembali Masjid Agung Demak tanpa merubah bentuk aslinya. Benda-benda itu disimpan dalam museum ini sebagai jejak agungnya peradaban budaya pada masa lampau. Dan gentong kuno itu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Selain gentong kong, museum ini juga memiliki 60 lebih koleksi lainnya. Di antaranya adalah soko guru atau tiang penyangga yang rusak, yaitu Soko Guru Sunan Kalijaga, Soko Guru Sunan Bonang, Soko Guru Sunan Gunung Jati, dan Soko Guru Gunung Ampel. Ada juga sirap atau kenting kayu, beduk, dan kentongan kuno.
Ada juga pintu kuno yang disebut dengan nama pintu geledak buatan Ki Ageng Selo. Pada pintu yang terbuat dari kayu jati itu terdapat hiasan 2 kepala naga dengan ukiran dan warna yang mencolok. Konon, kepala naga tersebut menggambarkan petir yang kemudian dapat ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Selain itu juga terdapat motif berupa suluran-suluran, jambangan, mahkota, dan tumbuh-tumbuhan. Menurut ahli sejarah, ornamen dalam pintu merupakan candra sengkala berbunyi naga mulat salira wani yang berarti angka tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Koleksi lainnya berupa foto-foto Masjid Agung Demak pada masa lampau, lampau-lampau, dan peralatan rumah tangga dari kristal dan kaca, hadiah dari Pakubuwono I tahun 1710 Masehi. Kitab suci Al-Quran 30 juz tulisan tangan, Maket Masjid Demak 1845 sampai 1864 Masehi. Ada juga beberapa prasasti kayu yang memuat angka tahun 1344 Saka, kayu tiang tatal buatan Sunan Kalijaga, dan lampu robyong Masjid Demak yang dipakai tahun 1923 sampai 1936 Masehi. Tak kalah menariknya adalah koleksi berupa ornamen terbuat dari kayu yang menggambarkan Surya Majapahit. Ornamen itu merupakan gambaran hiasan segi 8 yang sering digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Para ahli purbakala menafsirkan gambaran ini sebagai lambang kerajaan Majapahit dan dibuat pada tahun 1401 tahun Saka atau 1479 Masehi. Koleksi berikutnya adalah mihrab atau tempat pengimaman. Di mihrab ini terdapat hiasan gambar bulus yang merupakan prasasti candra sangkala yang berbunyi Sariro Sunyi Kiplating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi. Di depan mihrab sebelah kanan terdapat mimbar untuk khotbah. Benda arkeologi ini dikenal dengan sebutan Dampar Kencana warisan dari Majapahit. Benda arkeologi ini merupakan peninggalan Majapahit pada abad 15 sebagai hadiah untuk Raden Fatah, Sultan Demak I dari Ayahanda Prabu Brawijaya kelima Raden Kartabumi.